Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tiada henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tak henti-hentinya mencurahkan nikmat-Nya pada kita, sehingga sampai saat ini kita dapat hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan ibadah salat fardu berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih melanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma, yang malam ini masih lanjutan dari surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin illa kullu mu'tadin athim. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan ayat yang dibaca tadi. Wailun, kecelakaan, kebinasaan, kerugian yang besar. Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat. Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan yaumiddin, hari pembalasan, al-jaza. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan, memberi peringatan kepada manusia yang tidak percaya akan datangnya hari pembalasan. Sekarang apalah itu? Wah, itu tak betul, kata dia. Begitu nanti di akhirat baru dia rugi besar. Karena biasanya orang menjalani hidup ya sesuai dengan bagaimana ia memandang hidup. Kalau orang di dunia ini memandang kehidupan ini adalah tempat mencari kesenangan, maka hari-harinya dipakai untuk bersenang-senang, berpoya-poya. Tapi kalau hari ini kehidupan ini dipandang oleh seseorang sebagai tempat terbaik untuk mengumpulkan bekal hidup akhirat, maka dia akan mengisi hidupnya itu dengan
mengumpulkan amal-amal akhirat. Inilah pentingnya sudut pandang kita dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memandang hidup, begitulah kita menjalani hidup. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita lahir dan tumbuh di kalangan komunitas muslim yang memiliki pandangan hidup muslim yang jauh ke depan, bukan hanya kehidupan dunia tetapi kehidupan akhirat. Maka orang yang dalam pandangan hidupnya itu bahwa hidup adalah untuk mengumpulkan bekal akhirat, maka dari sekarang kita sudah siap-siap mengumpulkan. Begitu nanti di akhirat, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi orang yang pandangan hidupnya hanya untuk kepentingan duniawi, dengan itu dia tidak ada mengumpulkan bekal akhirat. Salat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, infak tidak, pokoknya dia nikmati hidup ini di dunia ini, maka begitu di akhirat baru dia akan terasa betul bagaimana ruginya, bagaimana celakanya. Karena dia ngaku atau tidak bahwa hari pembalasan itu ada, ia akan mendapati dan menjalaninya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ya, kebinasaan, kerugian yang besar, kecelakaan yang besar bagi orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, karena pada hari itu ia akan menjumpainya juga. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dan tidaklah mendustakan hari pembalasan itu kecuali oleh orang-orang yang mu'tadin, mutajawizil hadd, orang yang melampaui batas, azim, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Mengapa dia melampaui batas dan banyak melakukan dosa? Karena prinsip hidup dia nggak ada akhirat. Ya, pokoknya kesenangan dunia ini dia nggak peduli, halal haram. Nah, orang yang mendustakan hari pembalasan itu senantiasa irtikab, ya, irtikab itu akan terjerumus pada perlakuan-perlakuan yang mendatangkan dosa. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, dinasihati, dibacakan Al-Quran, qala asatirul awwalin, apa dia bilang? Itu Al-Quran itu kan dongeng, cerita-cerita masa lalu, itu cuma cerita. Maksudnya apa? Dongeng, cerita itu adalah fiksi. Fiksi itu apa? Ngarang-ngarang, tak betul. Walaupun ada pendekatan-pendekatan baru nyebut ini fiksi apa tak fiksi, hati-hati juga, jangan bermain kata-kata. Ya, biarlah yang bermain kata-kata orang, jangan kita. Al-Quran itu bukan fiksi, walaupun di dalamnya itu ada cerita, karena Al-Quran bukanlah buku cerita atau buku sejarah, bukan dongeng. Nah,
Cerita fiksi itu cerita yang dikarang-karang, cerita yang tidak ada dasarnya, cerita yang dibuat-buat. Oh, Al-Quran itu di akhirat tuh gini. Itu bora aja kata dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengapa orang-orang ini begini ya? Nampaknya ini kena dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat ini, kalla, jangan begitu. Apa yang kamu sangkakan, apa yang kamu jadikan prinsip pegangan itu salah. Jangan. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ma kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan, rana ala qulubihim, menutupi hati-hatinya. Setiap kita melakukan amal, perbuatan yang mendatangkan dosa, maka akan berbekas di hati kita itu macam bintik, noda-noda hitam. Sekali berbuat nempel satu noda hitam, sekali berbuat nempel satu, sekali berbuat nempel satu. Saking seringnya, walaupun nempel sampai menutup hati. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la saghir kalau di tutupi hati, ya. Kalau hati sudah disebutkan di dalam fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya itu ada penyakit. Penyakitnya tak pernah diobati. Berbuat salah nggak pernah tobat, terus saja. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya, penyakit hatinya, sehingga semakin gemar berbuat maksiat. Awalnya kecil-kecilan, lama-lama karena dah terbiasa yang kecil, macam orang kecanduan udah tak ada rasanya, dia coba yang lebih besar, kecanduan lagi, lebih besar lagi. Puncaknya khatamallahu, na'udzubillah. Jangan begitu. Bahkan menutupi hati mereka. Apa yang menutupi? Sesuatu perkara kanu yaksibun, yaitu sesuatu yang mereka kerjakan. Jadi setiap maksiat yang di noda hitam itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah perlunya kita adanya majelis zikir. Karena kadang-kadang
Kalau kita sendiri-sendiri banyak lupanya. Baca istighfar 100 kali sendiri kadang suka lupa. Ya. Tapi kalau ada komunitas, alhamdulillah, maka menikah guru besar Syekh Zainuddin Abdul Majid, ya, itu menjazakan doa tasbih 100 yang diakhiri dengan istighfar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Dibaca minimal 100 kali dalam sehari semalam, bagusnya setelah maghrib, kalau enggak ya kapan sempatnya. Karena standar minimal istighfar itu 100. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan, saya setiap hari beristighfar tak kurang dari 100. Nabi yang maksum tak kurang dari 100. Kita yang banyak dosa kurang 100 pula. Apalagi kita kalau terlalu sibuk, Imam Allahumma antas salam minka salam, kita Allahumma lantas jalan. Sibuk, pasar dekat, sibukan banyak. Nah ini tergantung orientasi hidup, pandangan hidup kita. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat di sini, pertama kita tentu menyadari tak pernah luput dari dosa. Pun akan menempel, ada tanda di hati kita bintik-bintik hitam atau noda hitam, yang kalau itu tak dihapus macam kaca lah, jadi gelap. Sudah gelap, tidak akan bisa masuk nasihat, ya, tidak akan bisa masuk nasihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah katakan, kalla, diulang-ulang, jangan begitu, jangan, sekali-kali jangan begitu. Innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka yauma'id ayyaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, ar-rabbihim lamahjubun, terhijab dari melihat Tuhannya. Fala yarawna, dia terhalang, tak bisa ngelihat, tak bisa ngelihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak maksiat di dunia, ya, nanti di akhirat itu dia akan heran. Kenapa dia heran? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat itu dia akan dibangkitkan a'ma, dalam keadaan buta, tak melihat. Orang seramai itu sibuk, panik, lari mondar sana sini mencari syafaah, terus dia buta. Bisa dibayangkan ya? Kalau ada kebakaran, gak usahlah se-Indonesia, satu perumahan ini kebakaran, orang rally pada panik, dia buta, mungkin mati terinjak. Lalu dia nanya, ya Allah, kami dulu di dunia itu matanya jelas, melihat, kenapa sekarang buta? Kata Allah, karena engkau tak mau melihat ayat-ayat kami, tak mau percaya dengan ayat-ayat kami. Dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka mumpung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, keafiatan, kita lihatlah ayat-ayat Al-Quran. Kami kadang-kadang kalau di rumah juga sambil merenung itu. Kan udah mulai, ya. Kalau mutalah itu sudah mulai, rada-rada pakai kacamata. Mumpung masih jelas dilihat Al-Quran ini, bacalah, lihatlah, dengarlah. Mudah-mudahan nanti di akhirat pandangan kita tidak terhijab, tidak terhalang, terutama untuk melihat Rabbal Alamin. Dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, tentu dengan kaifiat yang kita nggak perlu pikirkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi akhir, maka ada doa kenikmatan yang terbesar adalah diberikan kesempatan untuk melihat Rabbal Alamin. Nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau kita ini banyak maksiat, maka terhijab, tak bisa melihat, bahkan di akhirat pun dia tidak bisa melihat. Na'udzubillah min dzalik. La mahjubun, terhalang, fala yarawnahu, maka ia tidak bisa melihatnya. Summa innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka lasalul jahim, masuk jahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bayangkan ya, kalau ada orang tak melihat digeret masuk neraka. Aduh, ya tak bisa dibayangkan betapa celakanya, betapa tersiksanya. Itu yang disebut wail itu. Digeret dia ke dalam neraka. Summa yuqalu, lalu dikatakan kepadanya, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, rasakan sekarang, kata dia, hadza ay hadzal azabu, azab ini yang kau terima hari ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, adalah azab yang dulu kau dustakan, yang tak kau percaya, yang kau remehkan, yang kau ejek-ejek. Nah, sekarang kau rasakan. Inilah azab yang kau tak percaya dulu itu. Tobat ya Allah. Orang itu nanti semua akan percaya. Tidak ada satu makhluk pun pada hari kiamat yang tidak percaya tentang hari itu karena sudah di depan mata. Tapi kepercayaan hari itu sudah tidak berguna lagi. Yang diminta kita percaya sejak hidup di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus hati-hati adanya arus globalisasi
yang kadang ditunggangi juga oleh pandangan-pandangan ateis. Ateisme orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia cukup bermodal norma-norma yang baik, baik sama orang, baik sama ini, tapi akhirat enggak. Itu kadang orangnya pintar-pintar, kuliahnya tinggi-tinggi. Ya, hati-hati. Ada dosen kami cerita dulu waktu dia S1, sekarang udah jadi ketua STAIN, Pak Faisal. Belum cerita, ada kawannya dulu makin sekolah S2 makin tak sholat. Beliau tanya, dia cerita, kenapa tak sholat? Belum jumpa dengan Tuhan. Ngapain kita melakukan sesuatu yang kita tidak ngerti? Nak nyembah siapa? Belum jumpa. Begitu jumpa, innalillah, nggak bisa sholat. Ini kadang-kadang kritis, ya, otak kita tak nyampe, akal kita tak nyampe. Ya, hati-hati. Ada kadang-kadang. Ya, itu kadang-kadang orang udah S2, S3 kan mengasah otak betul itu. Ya, dia menunjukkan bahwa dia memang hebat di dalam berpikir, tapi ternyata dia tidak sampai menemukan hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran dari manusia itu nisbi, tidak mutlak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi ilmunya, makin hebat katanya dia, makin tak ada rasa zauk. Apa zauk itu? Rasa nikmat. Apa nak dikejarin? Agama lagi, naudzubillah min dzalik. Kan banyak kita lihat ya, yang Islam cari yang lain cari Islam. Itu dalam mencari-cari masih, karena yang dipakai akal. Cari sana, cari sini, cari sana. Ujung-ujungnya dia tetap pada pendirian setelah dia dapat mimpi. Pakai mimpi pula ujung-ujungnya. Ada itu kita dengar kadang-kadang kalau saya tengok itu, apalah orang ini. Dia katanya cari pakai akal, tapi kok kenapa dia tetapkan karena gara-gara mimpi. Ya ini kan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hati-hati adanya arus globalisasi ini. Ya, kadang-kadang itu yang terjadi. Apalagi di anak-anak kita, enggak kita tekankan betul. Ya, enggak kita tekankan betul dalam hal akidah, dalam hal ibadah ini, habislah nanti anak kita. Maka tadi kami sepakat juga dengan ada calon wali santri datang ke pondok. Beliau nggak banyak neko-neko, kan udah banyak dilihat. Yang beliau tanya, pondok ini apa akidahnya? Kita diskusi dengan beliau, karena beliau itu khawatir betul. Biarlah anakku ilmunya sederhana tapi akidahnya jelas, kata beliau. Kita diskusi, alhamdulillah beliau langsung, ya tak apalah walaupun kondisinya, tapi saya yakin di sini. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang tak peduli, ya yang penting anaknya sekolah sekarang 3. Tapi saya takutnya tak kuat iman. Pertama-tama dulu ditawari langsung, begitu selesai S2 langsung tawari full S3 lagi. Tapi perbandingan agama, saya bilang ini akidah saya takut luntur ini. Karena mau jadi dokter itu betul-betul mengupas, takutnya malah kita yang terbawa arus. Nggak usah lah yang model-model gini, saya cari yang aman-aman saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak saya baca kisah-kisah pergulatan pemikiran dari para doktor yang mengkaji akidah. Ada yang bisa balik, ternyata ada juga yang tak tahu caranya balik dalam konsep pemikiran Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita sekolah kita nggak tinggi-tinggi amat,
tetapi kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, kita yakin betul dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan, walaupun kita tidak atau belum mengalaminya, dan keselamatan di akhirat kelak. Bagi yang tidak, baru jadi geret. Lalu dibilang kepadanya, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dulu kau dustakan itu. Kala sekali lagi jangan, karena itu jangan begitu, jangan tak percaya, jangan kau remehkan, jangan kau dustakan. Sikapmu itu keliru. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab catatan amal al-abrar, orang-orang yang abror, di sini disebutkan ay kutubi a'malil mu'minina as-sadiqina fi imanihim, yaitu catatan amal orang-orang mukmin as-sadiqina fi imanihim, yang benar dalam keimanannya. Karena ada orang beriman tapi keimanannya salah. Banyak. Ada orang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah, tetapi dia juga beriman kepada Tuhan selain Allah. Itu salah. Dia beriman bahwa Allah Maha Kuasa, tapi dia juga meyakini ada kekuasaan, kekuatan selain Allah. Iman yang benar adalah la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada daya upaya dan kekuatan Allah. Kalau kita makan lalu kita kenyang, lalu kuat nyangkul itu karena nasi apa karena Allah? Sepele nih dia. Kita makan obat lalu kita sehat, yang menyembuhkan obat apa Allah? Kita mupuk jambu sampai jambu berbuah, yang membuahkan jambu itu pupuk apa Allah? Sepele. Kita harus yakini dalam hati semuanya itu Allah. Walaupun dalam kalimat kita pakai majaz. Luka, yang membuat kita luka Allah apa pisau? Allah, harus yakin betul. Kalau memang pisau, maka mesti Ismail itu terluka, karena setiap kena pisau mesti kena luka, karena yang punya kekuasaan adalah pisau. Tapi kalau yang punya kekuasaan, kekuatan itu adalah dari Allah, maka ketika Allah tak izinkan, pisau tak mempan. Tak percaya? Coba sembelih. Kok mati Pak? Oh berarti Allah izinkan. Kalau kita ngomong, kenapa luka? Kena silet. Ya ngomong kena silet. Setiap ditanya kenapa? Oh Allah. Kenapa tertidur? Allah yang tidurkan. Kenapa tak ke masjid? Allah tak gerakkan kakiku berjalan ke masjid. Habislah dunia ini. Kita kan pakai bahasa majas. Walaupun benar, kalau Allah tak gerakkan hati kita, tergerak tak? Tidak. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha.
Sehingga engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Kau ajak dia tiap hari ke masjid, takkan mau dia. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa. Cuma bahasanya jangan begitu. Kenapa tak ke masjid? Belum dapat hidayah kali. Nah, ini salah. Tapi hakikatnya, ya memang belum dapat hidayah dia, tapi nggak diomongkan begitu. Bisakah orang yang tidak kerja tiba-tiba dapat makan? Kalau Allah kehendaki bisa. Oh, kalau gitu nggak usah kerja, Pak. Kita juga dapat makan. Nah, ada kisah itu disebut tuh Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ya. Kata Imam Syafi'i nggak bisa, kita harus kerja dulu. Kata Imam Malik, ya kalau Allah kehendaki tanpa kerja juga bisa. Aku mau bukti. Telah beliau itu anggur dengan menunjukkan bahwa hasil kerja seni dapat anggur. Kata Imam Malik, iya juga ya, karena kerja dikasih upah dapat anggur. Wah, boleh dimakan? Ya, silakan dimakan. Kata Imam Malik, dari pagi aku nggak keluar dapat juga anggur ya. Iya, kalau Allah kehendaki. Ya, kita tidak tahu rezeki kita yang mana. Ini udah di depan saya. Kalau belum rezeki saya nggak masuk dia. Berapa kali tuh terduduk di situ? Entah siapa yang minum. Kadang udah kita gini kan, kalau belum begitu mau minum tiba-tiba jedar ada yang ini. Ada apa? Dilepas lu pergi. Bukan rezeki kita. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar imannya hanya semata-mata meyakini la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, yang kita sebut dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah iman yang benar. Maka catatan orang-orang yang benar imannya ini, al-abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, lafi illiyin, ditempatkan di illiyin. Apa itu illiyin? Allah bilang, wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka, dan tidak nyampe kamu, akalmu, pikiranmu, apa itu illiyin. Tingginya itu gimana? Nggak bisa dibayangkan. Yang bisa kita bayangkan, bayangkanlah setinggi, mungkin setinggi langit itu juga kita nggak tahu, pokoknya tinggi. Apa maksudnya? Catatan amal orang-orang yang benar imannya, yang rajin beribadah kepada Allah di tempat yang sangat tinggi. Itu catatan amal. Kita nih terbalik. Catatan amal itu kan amal kita manusia, ditaruh oleh Allah di tempat yang sangat tinggi karena menghargainya. Kita, Al-Quran kalamullah, ditaruh di dekat kaki tanpa dialas. Terbalik pula. Ini pelajaran juga bagi kita. Ini catatan amal kita. Cuma karena kita orang baik, kata Allah, dihargai di tempat yang tinggi naruhnya. Naruhnya pun di tempat yang tinggi. Nanti ngasihnya kan sudah lihat yang sebelum ini kan sopan betul, Pak. Ya Allah. Nah, ini kita selambe aja ini. Ya. Catatan buku rapor, padahal raport itu, raport kita disimpan di tempat yang tinggi, illiyin, yang kita tidak tahu bagaimana ketinggiannya. Bisalah dihayal-hayalkan, punya tinggi yang luar biasa, tempat yang sangat tinggi. Kitabum marqum, mahtum,
kitab catatan amal yang disegel, ditaruh tempat yang tinggi, disegel. Nggak ada yang berubah, yang bisa mengubahnya. Macam orang kuliah itu nggak ada yang bisa mengubah nilainya. Nilai tertinggi deh, tak bisa diotak-atik. Yashhaduhul muqarrabun minal malaikah. Yashhaduhum, yang kitab catatan amal itu disaksikan, al-muqarrabun minal malaikah, oleh malaikat-malaikat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabun itu orang-orang terdekat. Di sini minal malaikah, dari malaikat. Dilihat, kagum malaikat. Si fulan ini luar biasa. Kira-kira kenapa diperlihatkan oleh Allah ya? Catatan amal orang-orang yang baik. Hikmahnya ini ada sejarah. Dulu di alam ruh, ketika kita belum lahir semua, ketika Nabi Adam belum diciptakan, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat protes, khawatir. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa engkau membuat makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, yang suka kelahi pertumpahan darah? Padahal kami, walhal kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bertasbih terus ya Allah. Engkau nak ciptakan pula manusia yang suka bikin onar ya Allah. Kenapa ya Allah? Allah jawab, saya lebih tahu dari kalian. Begitu hamba Allah ini ternyata melakukan amal saleh yang luar biasa, dipeluk oleh malaikat. Nih yang kau khawatirkan dulu Tuhan. Tengok cetak mereka tuh, ngapain dia? Lagi ngaji, lagi tasbih, lagi wirid. Yang kau bilang itu mengadakan onar-onar, tuh tengok catatannya tuh. Allah bangga melihat hambanya yang betul-betul model ini dipersaksikan pada malaikat al-muqarrabin, malaikat-malaikat, kalau bahasa istana itu pejabat teras. Malaikat muqarrabin, tengok, Masya Allah. Kita tentu lebih bangga ya, dapat nilai bagus, bukan sekedar dibaca di kelas, tapi dibaca di mana? Di dalam acara hari ulang tahun Provinsi Kepri, masuk TV. Wow, bangga kalau kita punya anak begitu ya. Ya. Ada perasaan ya, ini penghormatan. Makanya baru tempat kitab aja ini, baru tempat kita, belum balasannya ini ya, baru naruh kitabnya aja, catatan amal itu di tempat yang sangat tinggi, lalu disaksikan oleh para malaikat yang terdekat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya al-abrar, dan kita sudah bahas, kalau ada pengulangan dengan kalimat ma'rifat, ada alif lam. Inna kitabal abrar lafi illiyin, innal abrara lafi na'im. Abrar di sini adalah abrar yang pertama itu. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang benar imannya, yang kitabnya di illiyin itu lafi na'im, ditempatkan di dalam jannah yang penuh kenikmatan. Tidak disebut fil jannah, tapi fi na'im. Habis.
di tempat kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka tuh duduk alal araik sarir, di atas dipan-dipan yang tinggi. Yanzur, tempatnya tinggi, bisa melihat pemandangan yang indah-indah itu dari kenikmatan-kenikmatan itu. Ma atau minan naim. Jadi mereka melihat apa-apa yang diberikan kenikmatan oleh Allah, nampak dari atas ya. Ada menara nampak. Jadi tidak puas dengan di depan, yang di jauh pun itu akan dinampakkan oleh Allah karena ditempatkan mereka di tempat yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ini ayat-ayat berikutnya ini adalah ayat-ayat isi daripada kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Apa saja isinya? Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan apa saja kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang yang benar-benar dalam keimanannya dan mengimplementasikan keimanannya dengan amal saleh, maka akan diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma karena waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah, semoga kitalah termasuk orang yang akan mendapatkan kenikmatan itu. Semoga kita tergolong orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun orang melihat kita dengan sepele, tidak mau mengikuti, tidak mau menghargai, tidak apa, biar aja lah. Yang penting Allah nilai kita jadi orang baik, cukuplah. Orang nilai kita apa saja terserah. Yang penting Allah nilai kita jadi orang baik yang dijanjikan kenikmatan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.